Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sedikit tentang akuisisi data arus menggunakan metode-metode penginderaan jauh. Bahasan pada hari ini ada 4 metode yang dibahas. Yang pertama itu drifter yang menggunakan prinsip Lagrangian, kemudian thermal imaging, kemudian SAR, dan altimetry. Jadi buat apa sih kita belajar arus? Ini ada beberapa contohnya. Kita menggunakan data arus ini untuk apa? Untuk studi apa? Yang pertama itu ada transportasi sedimen. Terus kita juga bisa melihat perpindahan polusi itu kemana dan sejauh apa. Yang terakhir itu kita bisa melacak pergerakan es dalam arus laut global. Tidak terbatas kepada 3 ini, tapi ini adalah beberapa contohnya aja. Metode yang pertama adalah metode drifter. Jadi konsep umum dari drifter ini adalah melepaskan drifternya ke laut lalu dilacak. Itu bisa menggunakan teknologi akustik, bisa visual, bisa juga menggunakan GPS. Kemudian alat ini didesainnya untuk selalu mengapung dan mengikuti arus lautnya. Ini sebaran dari drifter yang ada untuk NOAA dan AOML. Drifter ini dirancangnya seperti tadi untuk melacak pergerakan airnya itu, untuk arusnya itu di berbagai kedalaman. Mengenai desainnya sendiri akan dijelaskan di gambar berikutnya. Kemudian desain dari drifter itu ada pelampungnya, terus ada drone-nya di bawah. Kemudian si pelampungnya itu dipasang GPS untuk the tracking. Nah, ini gambar dari drifternya itu sendiri. Untuk di bawah itu ada drone-nya, itu yang menjamin bahwa si drifter ini mengikuti arus, bukan mengikuti angin. Kemudian untuk panjang talinya yang menghubungkan antara sensor dengan drone itu sendiri, itu bisa diatur untuk mengukur arus pada kedalaman yang berbeda. Kemudian ada metode thermal infrared. Untuk ini pengukuran pola arusnya itu dilakukan dengan sensor radiometer thermal di satelit. Untuk melihat hasilnya secara jelas, si citra thermal infrared ini harus memiliki resolusi yang tinggi. Kemudian hanya dapat dilihat apabila emang perubahannya itu besar arusnya. Apabila perubahannya tidak terlalu besar, tidak terlihat di citra thermal infrared. Untuk konsep umumnya, citra ini dapat digunakan untuk melihat perpindahan komponen lautnya. Contohnya klorofil atau perbedaan suhu. Untuk thermal imaging ini sendiri menggunakan perbedaan suhu pada interval waktu. Jadi gambarnya itu disusun sedemikian rupa agar bisa dilihat pada waktu X, kemudian pada waktu berikutnya, kemudian waktu berikutnya, dan dengan melihat pola perubahannya itu dapat disimpulkan arusnya itu kemana. Citra thermal itu diambilnya dari ini APHHR, kalau warna laut dari CYFS, dan radar itu SAR yang nanti akan dibahas lagi. Dan untuk metode ini sendiri, citra satelit ya, umumnya digunakannya di pesisir, bukan di laut lepas, karena ada kebutuhan untuk koregistrasi citranya, dan itu tidak mungkin dilakukan di laut lepas. Prinsipnya menggunakan hukum Stefan Boltzmann, itu membandingkan energi yang dipancarkan dengan suhu untuk benda hitam. Tapi air itu bukan benda hitam, jadi nilainya itu harus direduksi dulu. Ini bentuk detektornya, kira-kira seperti ini. Sensornya itu ada sensor panas dan sensor cahaya. Si sensor panas ini melihat energi yang diterimanya, dan sensor cahaya melihat kecepatan penyerapan radiasinya.
Ini contoh hasilnya ya. Hasilnya berupa sea surface temperature, suhu pada permukaan laut. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian nanti ada pada waktu yang berbeda. Kemudian dapat dilihat time series-nya gitu. Jadi arusnya itu ngarahnya kemana. Berikutnya ada metode SAR. SAR ini sendiri memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan pengukuran arus. Konsep dari SAR adalah merekam pola penghamburan gelombang elektromagnetik untuk mengidentifikasi pola-pola yang terbentuk. Jadi dari backscatternya. Nah, ini adalah faktor yang memengaruhi hamburannya. Yang pertama angin permukaan, kemudian gelombang, yang terakhir ini arus di permukaan laut. Yang diperhatikan pada kasus ini berarti adalah faktor arus di permukaan lautnya. Nah, kira-kira seperti ini prinsip dari SAR. Jadi dia menggunakan sensor yang punya fase yang sama dengan getarannya. Terus dia nangkap kembali sinyalnya. Nah, sinyal itu diproses supaya menghasilkan gambar 2 dimensi dengan resolusi yang tinggi pada area yang ingin dipetakan arusnya itu. Intinya dari teknologi SAR itu sendiri ada di antenanya. Jadi antenanya itu dibuat dalam tanda kutip panjang. Caranya itu dengan memanfaatkan prinsip Doppler. Kira-kira seperti itu. Ya, ini yang tadi saya sampaikan mengenai menggunakan prinsip Doppler itu sendiri untuk memperpanjang antenanya. Ini ilustrasi dari teknologi SAR. Jadi hasil dari SAR ini dia memberikan informasinya tentang arus di permukaan saja. Beda dengan yang sebelumnya drifter, dia bisa di kedalaman yang berbeda-beda. Maka dari itu kegunaan dari SAR itu umumnya untuk tumbuhan minyak, untuk transport polusi dan lain sebagainya. Yang terakhir ini metodenya menggunakan satelit altimetry. Jadi dari satelit altimetry itu dia memiliki data rekaman waktu tempuh sinyal, dia memancarkan gelombang dan direkam waktunya untuk ditangkap kembali itu berapa. Data rekaman waktu tersebut diolah menjadi informasi. Beberapa informasi ada di sini ditampilkan, tapi yang kita lihat yang paling bawah itu lokasi dan kecepatan arus laut. Prosesnya seperti ini datanya. Nanti dari data amplitudo gelombang pantul itu didapat informasi mengenai kecepatan angin juga. Menggunakan kecepatan angin dan konstanta-konstanta yang didapat pada rumus ini, kita bisa menentukan kecepatan arus di permukaan. Kembali lagi untuk satelit altimetry juga hanya dapat menentukan arus di permukaan saja. Kecepatan tersebut kemudian dipartisi menjadi kecepatan X dan kecepatan Y menggunakan beberapa persamaan yang tidak dituliskan di sini. Kemudian setelahnya nanti kira-kira hasilnya bentuknya seperti ini. Jadi ini contoh dari hasilnya ya. Dia menunjukkan pergerakan arus di permukaan untuk daerah seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Untuk bahasan mengenai studi arus menggunakan data penginderaan jauh, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih semuanya telah memperhatikan.